Angka pengganda adalah suatu angka yang menunjukkan pengaruh perubahan terhadap perekonomian serta keseluruhan manakala ada perubahan dari salah satu variabel pembentukannya. Macam-macam angka pengganda atau multiplier sebagai berikut. Yang pertama, angka pengganda konsumsi. Yang kedua, angka pengganda investasi. Yang ketiga, angka pengganda pengeluaran pemerintah. Keempat, angka pengganda pajak. Yang kelima, angka pengganda pembayaran subsidi. Dan yang terakhir, angka pengganda anggaran berimbang. Angka pengganda investasi adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara berubahnya tingkat pendapatan nasional dengan berubahnya jumlah pengeluaran investasi. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan E, di mana Y sama dengan pendapatan nasional dan E sama dengan total pengeluaran. Perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor dimisalkan hanya ada dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Perekonomian dua sektor dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus I, di mana Y sama dengan total pendapatan nasional, C sama dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga, I sama dengan pengeluaran investasi. Perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor yaitu perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi, dan G sama dengan pengeluaran pemerintah. Perekonomian empat sektor. Dalam perekonomian empat sektor berarti terdapat sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah, serta sektor luar negeri. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. Selanjutnya yaitu perekonomian tiga sektor atau perekonomian dan kebijakan fiskal. Penurunan angka pengganda konsumsi pada perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian tiga sektor, di mana pajak bersifat tetap atau lump sum tax, dapat dirumuskan sebagai berikut. Perekonomian mencapai keseimbangan manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut. Y sama dengan C0 min B kali TX0 plus B kali TR plus 10 plus G0 per 1 min B, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, C0 sama dengan konsumsi, B kali TX0 sama dengan konsumsi marginal dikali penerimaan pajak, B dikali TR sama dengan konsumsi marginal dikali transfer pajak, I0 sama dengan investasi, G0 sama dengan pengeluaran pemerintah, B sama dengan MPC atau konsumsi marginal. Selanjutnya yaitu angka pengganda pengeluaran pemerintah atau Government Expenditure Multiplier. Kontribusi pemerintah dalam perekonomian cukup besar melalui kebijakan ekonomi yang dilakukan, baik kebijakan di bidang anggaran atau kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Selanjutnya perekonomian tiga sektor atau perekonomian dengan kebijakan fiskal. Penurunan angka pengganda pengeluaran pemerintah pada perekonomian kebijakan fiskal, di mana pajak bersifat tetap. Perekonomian mencapai keseimbangan manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut. Y sama dengan C0 min B kali TX0 plus B kali TR plus I0 plus G0 per 1 min B, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, C0 sama dengan konsumsi, B kali TX0 sama dengan konsumsi marginal dikali penerimaan pajak, B dikali TR sama dengan konsumsi marginal dikali transfer pajak, I0 sama dengan investasi, G0 sama dengan pengeluaran pemerintah, B sama dengan MPC sama dengan konsumsi marginal, X0 sama dengan ekspor, MO sama dengan impor. Jika terdapat perubahan pada pengeluaran pemerintah, maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. KC sama dengan delta Y per delta G0 sama dengan 1 per 1 min B, di mana KC sama dengan angka pengganda konsumsi, 1 per 1 min B sama dengan multiplier pengeluaran pemerintah
delta Y sama dengan perubahan pendapatan nasional, delta G0 sama dengan perubahan pengeluaran pemerintah. Perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Penurunan angka pengganda pengeluaran pemerintah pada perekonomian 4 sektor di mana impor bersifat konstan dan pajak bersifat tetap dapat dirumuskan sebagai berikut. Perekonomian mencapai keseimbangan manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut. Y sama dengan C0 min B kali TX0 plus B kali TR plus I0 plus G0 plus X0 min M0 per 1 min B, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, C0 sama dengan konsumsi, B kali TX0 sama dengan konsumsi marginal dikali penerimaan pajak, B kali TR sama dengan konsumsi marginal dikali transfer pajak. I0 sama dengan investasi, G0 sama dengan pengeluaran pemerintah, B sama dengan MPC sama dengan konsumsi marginal, X0 sama dengan ekspor, M0 sama dengan impor. Kemudian jika terdapat perubahan pada pengeluaran pemerintah, maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. KC sama dengan delta Y per delta G0 sama dengan 1 per 1 min B, di mana KC sama dengan angka pengganda konsumsi, 1 per 1 min B sama dengan multiplier pengeluaran pemerintah, delta Y sama dengan perubahan pendapatan nasional, delta G0 sama dengan perubahan pengeluaran pemerintah. Materi yang selanjutnya yaitu angka pengganda pajak. Yang dimaksud dengan angka pengganda pajak adalah nilai perbandingan antara perubahan tingkat pendapatan nasional equilibrium dengan perubahan nilai pajak yang dipungut oleh pemerintah yang menyebabkan perubahan tingkat pendapatan nasional pada equilibrium tersebut. Perubahan nilai pajak tidak secara langsung mempengaruhi pendapatan nasional, akan tetapi terlebih dahulu akan mempengaruhi pendapatan disposable, lalu perubahan disposable akan menyebabkan perubahan pada konsumsi rumah tangga, baru pada tingkat ini terjadi perubahan pada pengeluaran agregat, yang seterusnya akan terjadi proses multiplier dan perubahan pendapatan nasional. Pajak yang dipungut oleh pemerintah terdapat dua jenis. Yang pertama, sistem tetap, pajak tetap, dan yang kedua ada sistem pajak proporsional. Angka pengganda pajak pada perekonomian 3 sektor yang menggunakan sistem pajak tetap. Rumus pendapatan nasional sebelum adanya pajak yaitu Y sama dengan 1 per 1 min B dikali A dikurangi BT plus I plus G. Apabila pajak diturunkan sebanyak delta T, maka akan menambah pendapatan nasional sebanyak B per 1 min B dikali dengan pengurangan pajak yang dilakukan. Dalam pajak tetap, nilai multiplier perubahan pajak adalah MR sama dengan delta Y per delta T sama dengan B per B min 1. Untuk perekonomian 3 sektor yang menggunakan sistem pajak proporsional, rumus pendapatan nasional sebelum perubahan pajak sama dengan 1 per 1 min B di plus BT dikali A plus I plus G. Pengurangan pajak sebesar delta T akan menaikkan konsumsi sebanyak B delta T dan menyebabkan kenaikan pendapatan nasional menjadi Y1. Pengurangan pajak sebesar delta T akan menaikkan pendapatan nasional sebanyak B per 1 min B di plus BT dikali dengan pengurangan pajak yang berlaku. Angka pengganda pajak pada perekonomian 4 sektor yang menggunakan sistem pajak tetap. Perekonomian yang menggunakan sistem pajak tetap dapat mencapai keseimbangan apabila menggunakan formula sebagai berikut. Y sama dengan CO min B kali TXO plus B kali TRO plus IO plus GO plus XO min MO per 1 min B. Multiplier pajaknya dapat dirumuskan sebagai berikut. KTX sama dengan delta Y per delta TXO sama dengan min B per 1 min B. Untuk perekonomian 4 sektor yang menggunakan sistem pajak proporsional. Perekonomian yang menggunakan sistem pajak proporsional persamaannya sebagai berikut akan mencapai keseimbangan. Y sama dengan CO min B kali TXO
plus B kali TR plus IO plus GO plus XO min MO per 1 min B plus B kali T plus M. Multiplier pajaknya dapat dirumuskan sebagai berikut. KTX sama dengan delta Y min delta TXO sama dengan min B per 1 min B plus B kali T plus M. Yang selanjutnya adalah angka pengganda pembayaran transfer. Pembayaran transfer atau yang lebih populer dengan istilah subsidi adalah kewajiban pemerintah dalam menjalankan kewajiban sosial dalam rangka menjaga ketertiban dan keadilan. Dengan adanya peningkatan pembayaran transfer, maka akan berpengaruh juga terhadap peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan dan pendapatan nasional. Sebaliknya, apabila pembayaran transfer itu menurun, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan yang siap dibelanjakan dan pendapatan nasional. Angka pengganda pendapatan transfer merupakan angka yang digunakan untuk mengukur pengaruh perubahan pendapatan transfer terhadap pendapatan nasional. Karena perubahan transfer itu berbanding lurus terhadap perubahan pendapatan nasional, maka angkanya adalah positif. Angka pengganda pembayaran transfer pada perekonomian 3 sektor. Yang pertama pada perekonomian dengan sistem pajak tetap. Penurunan angka pengganda pembayaran transfer pada perekonomian 3 sektor yang menggunakan sistem pajak tetap dapat dirumuskan sebagai berikut. KTR sama dengan delta Y per delta TRO sama dengan B per 1 min B. Pada perekonomian 3 sektor yang menggunakan sistem pajak proporsional, angka pengganda pembayaran transfer dapat dirumuskan dengan rumus KTR sama dengan delta Y per delta TRO sama dengan B per 1 min B plus B dikali T. Lalu, angka pengganda pembayaran transfer pada perekonomian 4 sektor dengan menggunakan sistem pajak tetap. Penurunan angka pengganda pembayaran transfer pada perekonomian 4 sektor yang menggunakan sistem pajak tetap dapat dirumuskan sebagai berikut. KTR sama dengan delta Y per delta TRO sama dengan B per 1 min B. Pada perekonomian 4 sektor yang menggunakan sistem pajak proporsional dapat dirumuskan sebagai berikut. KTR sama dengan delta Y per delta TRO sama dengan B per 1 min B ditambah B dikali T plus M. Lanjut tentang materi yang selanjutnya, yaitu tentang angka pengganda pembayaran seimbang. Anggaran belanja seimbang maknanya adalah peningkatan jumlah belanja pemerintah dibiayai melalui peningkatan jumlah pungutan pajak dengan jumlah yang sama. Konsep kebijakan fiskal dan pola anggaran belanja seimbang ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pembangunan dalam negeri, yaitu pajak. Ada beberapa alternatif pembiayaan pembangunan selain pajak, antara lain yaitu utang luar, penerbitan surat utang negara atau disingkat SUN atau juga bisa disebut obligasi. Namun, pajak masih menjadi sumber utama untuk menopang pembangunan ekonomi di Indonesia. Konsep angka pengganda anggaran belanja seimbang artinya besarnya perubahan belanja pemerintah yang dibiayai oleh penerimaan pajak dalam jumlah perubahan yang sama yang berdampak pada perubahan pendapatan nasional. Secara teoritis, kebijakan peningkatan belanja pemerintah hal ini berdampak ekspansif, artinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan peningkatan pajak berdampak konstruktif, artinya dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi karena pendapatan yang siap dibelanjakan masyarakat semakin berkurang. Materi yang selanjutnya yaitu tentang angka pengganda pembayaran seimbang pada perekonomian 3 sektor. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sistem pajak tetap, di mana penurunan angka pengganda pembayaran seimbang pada perekonomian 3 sektor dengan sistem pajak bersifat tetap. Kemudian yang kedua ada sistem pajak proporsional, di mana penurunan angka pengganda pembayaran seimbang pada perekonomian 3 sektor dengan sistem pajak bersifat proporsional dan dapat dirumuskan
seperti yang tertera pada makalah. Selanjutnya yaitu tentang angka pengganda pembayaran seimbang pada perekonomian 4 sektor. Dibagi menjadi dua sama seperti yang di atas tadi, yaitu yang pertama ada sistem pajak tetap, di mana penurunan angka pengganda pembayaran seimbang pada perekonomian 4 sektor, yaitu dengan sistem pajak bersifat tetap. Dan di sistem pajak proporsional, penurunan angka pengganda pembayaran seimbang pada perekonomian 4 sektor dengan sistem pajak bersifat proporsional dan dapat dirumuskan seperti tertera yang terdapat pada makalah.